Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin hadirat, ada ibu-ibu di belakang. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali hadir dalam majelis yang mulia ini dalam rangka untuk kita lanjutkan tazkir kita, saling mengingatkan di dalam persoalan agama kita. Sekalipun mungkin jemaah ya ada materi yang mungkin akan berulang kalau saya kurang ingat, tapi tidak apa-apa, karena kalau kita kembali kepada model pengajian Kiai Ahmad Dahlan, surah Al-Ma'un itu diulang terus sampai mereka betul-betul merasa katakanlah mungkin bosan sampai dia bertanya kepada Pak Kiai, kenapa surah Al-Ma'un terus? Itu karena beliau ulang-ulang terus. Rupanya bukan intinya di pengetahuan, tetapi pemahaman dan pengamalan yang mereka harapkan, yang beliau harapkan. Jadi begitu pula dalam pengajian kita ini, kita berharap apa yang kita sudah sampaikan, yang kita sudah pahami, itu insyaallah bisa diamalkan sedikit demi sedikit. Karena materi kita ini kan banyak materi praktis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itulah tentu insyaallah materi ini sangat penting, terutama untuk menselaraskan kehidupan kita dengan ajaran agama kita, terutama yang berhubungan dengan adab-adab dalam Islam. Nah, itulah harapan kita. Selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur bahwa kita baru-baru saja melaksanakan Idul Adha, pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Yang saya maksud di situ pengaruhnya bukan karena asam uratnya naik atau tekanan darahnya bertambah karena terlalu banyak makan daging. Nah, ada orang begitu yang dia rasakan pengaruhnya hanya bertambah, dia punya tekanan darah naik, asam uratnya turun dari lutut ke kaki. Tapi yang kita harapkan bahwa dari korban dari saudara-saudara kita yang sudah dilaksanakan itu betul-betul mengantar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena seperti di ayat lalu yang pernah kita baca di surah Al-Hajj itu, la yanalullah, jadi Allah tidak akan menerima luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Artinya dari kurban yang dilaksanakan itu mudah-mudahan membuat kita semakin bertakwa,
semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kurban itu bukan hanya sekedar datang rutinitas setiap tahun. Setiap tahun kita nyembelih, tetapi yang kita rasakan hanya rasa dagingnya, kondronya, ya, satenya, apalagi palu basah. Tapi secara rohani tidak berpengaruh terhadap diri kita. Padahal sejatinya orang yang habis berkurban itu, insyaallah mudah-mudahan ada takwanya itu meningkat. Karena rupanya setiap ibadah yang kita lakukan itu ujung-ujungnya itu adalah ketakwaan. Misalnya kita baca di surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas, ya, ubudullah, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun, dan kita bertakwa. Puasa juga begitu. Puasa juga diakhiri dengan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita bertakwa. Nah, kurban juga begitu. Kurban juga begitu. Kata Allah, yang diterima kurbannya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi rupanya ibadah yang kita lakukan itu apapun ujung-ujungnya itu Allah menginginkan kita semakin bertakwa kepadanya. Nah, inilah jamaah sekalian, sehingga insyaallah kita berharap dari setiap ibadah yang kita lakukan itu mengagreg kedudukan kita, tingkat kita, kemuliaan kita, menjadi orang-orang yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kemuliaan yang paling mulia di sisi Allah itu kecuali ketakwaan. Hanya kita baca, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah jamaah sekalian, sebagai pengantar, karena baru saja kita melaksanakan ibadah udhiyah atau ibadah kurban. Nah, kembali insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, ya, adab-adab dalam Islam. Kali ini, ya, adab pergaulan lawan jenis. Ini sebetulnya salah satu upaya untuk menyelamatkan generasi kita. Sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu hanya dua jenis. Jadi Allah menciptakan khalaqakum, ya. Jadi Allah menciptakan kamu itu min zakari wa unsa. Menciptakan kita itu dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi dalam Islam itu tidak mengenal bencong, tidak mengenal waria, ya, tidak mengenal juga apalaki. Jadi jenisnya jelas disampaikan Allah. Saya menciptakan kamu itu hanya dua jenis, zakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Nah, kalau ada yang menyimpan dari itu, nah itu penyimpangan, ya, penyimpangan. Yang sekarang ini yang marak, yang dikenal dengan singkatan apa itu Pak? LGBT, ya, LGBT. Jadi LGBT, lesbi, gay, apalagi itu, bisex, transgender. Nah, ini pernah mau dipaksakan di Indonesia untuk diakui melalui pengesahan undang-undang, dan di beberapa negara di barat itu sudah diakui. Jadi hubungan laki-laki dengan laki-laki itu disahkan sebagai satu keluarga.
Jadi bayangkan ya, pipa ketemu pipa, itu disahkan sebagai satu keluarga. Begitu pula perempuan dengan perempuan disahkan menjadi satu keluarga. Jadi kita sepertinya mau kembali ke zaman Nabi Lut alaihissalam, ya, di mana waktu itu ya mereka lebih suka sesamanya, laki-laki dengan laki-laki. Itulah yang kemudian melahirkan penyakit kelamin. Saya kira berbulan saja itu penyakit AIDS, HIV itu, ya, karena pergaulan seperti itu. Segala sesuatu yang dilakukan menyimpan dari syariat Islam itu pasti ada akibatnya yang akan muncul, dan akibatnya itu bukan kebaikan. Jadi kapan ada pelanggaran syariat, pasti ada akibat yang akan muncul setelah itu, dan akibatnya itu adalah bukan kebaikan, keburukan. Nah, sama itu jamaah sekalian. Kenapa misalnya muncul penyakit kelamin seperti HIV yang sampai sekarang katanya belum ada obatnya. Kemudian ada penyakit lama yang sudah lawas namanya sifilis, ya, penyakit kelamin. Itu karena pergaulan bebas. Makanya dalam Islam itu diatur. Ada aturan yang mengatur pergaulan kita dengan lawan jenis kita, termasuk dengan sesama jenis kita. Itu untuk apa? Salah satu peran dari syariat kita itu, maqasid syariah itu adalah menjaga diri, ya, hifzun nafs, menjaga diri, ya, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga harkat martabat manusia. So kalau ada orang yang tidak mampu menjaga harkat martabat seperti itu, lalu terjadi seperti tadi pergaulan bebas, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka kita akan jauh lebih hina, lebih rendah perilaku kita daripada ternak. Saya tanya bapak-bapak, saudara-saudara, pernahkah lihat bapak kuda jantan menaiki kuda jantan? Tidak tahu? Tidak ada. Jantan menaiki sesamanya jantan. Tidak ada. Manusia ada yang seperti itu. Ada. Jadi sebetulnya binatang lebih beradab dari segi pergaulan seperti itu dibanding dengan manusia yang tidak bisa membedakan tadi, ya, syariat yang dibolehkan dalam agama kita. Nah, inilah sekalian. Jadi untuk mencegah terjadinya itu, ya, agama kita itu menetapkan adab-adab, syariat-syariat. Supaya apa? Tadi pertama, harkat dan martabat kita selaku manusia terjaga, ya, tidak melorot, turun lebih rendah daripada seekor ternak. Yang kedua, untuk menjaga keberlanjutan keturunan anak cucu Adam. Kan begitu. Agama ini tidak bisa berlanjut kalau misalnya anak cucu Adam itu punah. Karena yang beragama ini kan manusia. Nah, kalau tidak ada manusia yang lahir karena kesalahan tadi, ya, pelanggaran syariah, maka tentu manusia akan punah. Dan bersyukurnya kita dalam Islam itu, jamaah sekalian, itu sangat dijaga, ya, dijaga sekali keberlanjutan keturunan itu. Makanya hubungannya dengan kurban itu, Nabi Ibrahim sekalipun sudah tua,
itu tidak berhenti berdoa, ya, tidak berhenti berdoa. Sekalipun dia sudah mulai tua, tapi selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Itu juga kekhawatiran, jangan-jangan tidak ada nanti yang melanjutkan kerisalahan kerasulannya, kenabiannya. Maka dia berdoa kepada Allah, dan alhamdulillah itu nyambung, ya, dianugerahi dengan anak yang soleh, Ismail. Nanti kemudian belakangan lahir Ishak. Dua-duanya ini sekalian sebetulnya merupakan garis keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ishak, ya, itu melahirkan Nabi Bani Israel, yaitu Yakub. Yakub itu melahirkan 12 anak bersaudara yang dikenal dengan nama Al-Asbad, termasuk di dalamnya itu Yusuf alaihissalam, Benyamin, ya, Yahuda, ya, ada 12 itu. Kemudian dari keturunannya Ismail yang disimpan di Mekah, Baqatul Mukarramah itu, ya, sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbana askantu min zurriyati, ya Allah, saya tempatkan anak turunanku, ya, tempat di mana tidak ada tanaman dan tidak ada manusia. Itulah yang dari keturunan Ismail itu lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua-duanya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Makanya disebut Nabi Ibrahim itu Aba'un Nabiyun, bapak para nabi, karena beliau banyak menurunkan nabi-nabi dari keturunannya. Ya, sekalian itu. Nah, jadi terutama aturan dalam pergaulan lawan jenis itu memang ada beberapa hal yang perlu dijaga. Yang pertama, jamaah sekalian, yang banyak sekarang ini merusak generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara laki-laki perempuan yang tidak mengenal batas. Jadi mereka tidak mengenal batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, itu mungkin karena memang pengaruh informasi yang mereka lihat, apalagi sekarang kan marak melalui internet, melalui TikTok, melalui Facebook, dan tidak semua di Facebook dan media sosial lain itu kan baik-baik. Ada juga banyak-banyak buruknya. Nah, itulah yang terkadang menjadi menjadi pandangan mereka melihat itu. Ya, kalau di luar negeri, ya seperti katakanlah di Belanda, ya, itu memang ada undang-undangnya. Kalau mereka sudah berumur 17 tahun itu sudah dianggap dewasa dan dia boleh meninggalkan rumahnya. Kalau ada orang tua yang menahan anaknya meninggalkan rumah, itu bisa diperkarakan. Jadi kalau sudah dianggap dewasa, dia boleh memilih tempat di mana dia mau berada dan di mana saja mereka mau hidup bersama. Nah, itulah yang biasa disebut kebebasan ya, ada namanya free sex, ya, dan sebagainya. Dan bagi mereka itu kan tidak ada masalah. Nah, inilah yang terkadang diadopsi oleh sebahagian dari anak-anak kita, ya, sehingga mereka terjerumus di dalam pergaulan bebas ini. Dan ini sangat penting. Padahal Allah sudah mengingatkan kita bahwa laisal birra
an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Jadi bukanlah satu kebaikan itu kalau kamu mau menghadapkan mukamu ke arah barat atau ke arah timur. Jadi tidak ada jaminan kebaikan kata Allah kalau kamu mau meniru-niru apa yang datang dari barat dan apa yang datang dari timur. Sekarang kita ini kan westernisasi, ke barat-baratan, ya, ke barat-baratan. Sudah jalan di antara orang tua itu bernasihat kalau mau keluar anaknya hati-hati, jangan sembarang bergaul. Ya, malah ada orang tua, mohon maaf, terkadang kalau dia tidak pernah lihat anaknya bergaul dengan laki-laki, biasa bertanya-tanya, ngapa tongan tu Muhammad? Matina tongan tu main repet-repet kumpulan. Nah itu mereka sudah sangat longgar seperti itu. Jadi kalau mereka mau pergi keluar, ya keluar saja tanpa ada lagi izin dari orang tuanya. Nah ini saya kira agak berbahaya buat kita, terutama kita di timur, ya, apalagi dalam adab Islam, ya, yang seharusnya kemana saja anak kita itu seharusnya meminta izin, memberitahu kita. Dan terkadang Bapak Ibu sekalian kita juga lalai. Kalau anak-anak kita jauh lama keluar, tidak kembali ke rumah, jarang-jarang itu ada orang tua yang menelpon anaknya, di mana tuh sekarang? Jarang-jarang lagi sekarang itu orang tuh seperti itu, prihatin. Sekarang kamu di mana? Kau sama siapa? Ya. Nah ini penting untuk diingatkan, karena yang namanya anak muda, ya, darah muda, segala-galanya muda, itu sekalian. Nah akibat dari pergaulan yang tidak mengenal batas inilah, jamaah sekalian, itulah yang kemudian menimbulkan berbagai ekses sosial. Nah, lahirlah cucu-cucu Apollo. Tahu cucu-cucu Apollo? Cucu-cucu yang serba instan, cepat. Ya, anikannya Noah, Amuko melahirkan. Itu namanya cucu Apollo, serba cepat. Itu karena pergaulan bebas. Apalagi ditambah dengan sekarang ini penyakit-penyakit sosial yang sulit kita kontrol. Misalnya ada sekarang ini bapak-bapak sekalian, kumpulan anak-anak muda, bukan hanya kalau dulu itu yang kita khawatirkan mabuk, itu minuman keras saja. Minuman keras, misalnya ballo, whisky, bir, Columbus, cap tikus, topi miring dan sebagainya. Sekarang bubuk-bubuk yang halus itu, narkoba, ya, narkoba. Dan sekarang ini orang semakin pintar itu, dia kasih dulu anak-anak kita coba, begitu ketagihan jadi gratis, begitu ketagihan sudah, maka anak itu sendiri akan mencari dan akan membayar mahal dan sebagainya. Dan saya kira kita di Indonesia ini cukup darurat narkoba itu, jamaah sekalian. Nah kalau itu terjadi, maka muncullah tadi hidup bersama di suatu tempat, tidak lagi ada aturan yang mengikat. Pokoknya mereka menikmati kehidupan ini, ya, dengan tidak ada lagi aturan, bebas melakukan pergaulan apapun yang dia inginkan. Dan saya kira Bapak dan Saudara, ini banyak terjadi, ya, bukan hanya di kalangan, ya, umat yang awam seperti kita, malah terkadang itu umat-umat yang awam itu lebih terjaga biasa dibanding dengan yang tingkatan menengah ke atas itu. Apalagi yang sibuk dengan pekerjaannya, ya, orang tuanya pergi pagi, subuh, pulang malam, tengah malam.
Tidak lagi memperhatikan bagaimana anaknya, bagaimana cucunya. Pokoknya begitu pulang, istirahat pulas. Belum tidak diperiksa lagi apakah anaknya sudah pulang atau tidak. Nah, ini memprihatinkan kita jamaah sekalian, memperhatikan kita, sehingga jalan keluarnya ini orang tua harus memerankan perannya. Pertama, orang tua harus bernasihat. Ya, bernasihat. Jadi dalam Quran itu salah satu yang penting diajarkan kepada anak kita adalah persoalan tauhid. Ajarkan anak kita mengenal Allah, sehingga mereka itu muraqabah, merasa dekat dengan Allah, sehingga mereka itu jamaah sekalian merasa diawasi oleh Allah, ya. Nah, kalau itu terjadi jamaah sekalian, tentu mereka akan tidak akan berani berbuat semaunya. Apalagi kalau dia paham betul bahwa ada malaikat yang menjaga kita setiap saat, rakibun atibun kiraman katibin, mereka itu mulia lagi menulis. Itu penting diajarkan kepada anak-anak kita dari dini. Jadi sekalian seperti itu, diajari mereka seperti itu. Kemudian diajari tentang akhlak pergaulan. Diajari mereka akhlak pergaulan, batas-batas yang boleh dilakukan oleh seorang laki-laki, seorang perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ini yang penting jamaah sekalian, yang mana yang boleh dilakukan. Dan dalam Islam itu jamaah, salah satu yang penting yang harus diajarkan kepada kita, kepada anak-anak kita itu, salah satunya dalam pergaulan itu adalah menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Nah, ini jamaah, menjaga pandangan. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah itu bisa kita baca di surah Nur di ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuduna min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, qul lil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman. Jadi ini untuk di ayat 30 itu untuk laki-laki yang beriman dulu. Apa yang hendak dilakukan? Kata Allah, yaghuddu min absarihim, supaya mereka itu menjaga pandangannya. Jadi termasuk kita ini yang hadir jemaah, diperintahkan oleh Allah yaghuddu min absarihim, supaya kita ini senantiasa menundukkan pandangan kita. Ya, artinya menjaga bukan maksudnya menundukkan pandangan itu kalau kita jalan tunduk terus lalu menabrak tiang, bukan begitu. Tapi yang dimaksud sini yaghuddu min absarihim, itu adalah menjaga pandangan, jangan jelalatan. Ya, jangan jelalatan. Ya, karena memang itu jamaah antara satu lawan jenis itu memang dijadikan oleh Allah itu saling tertarik. Laki-laki perempuan itu bagaikan aliran listrik, satu positif, satu negatif. Jadi selalu seperti itu, sehingga perlu dijaga. Makanya ada ungkapan lawas, pepatah lawas, ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu orang tua bijak itu. Nah, mata ini salah satu caranya dijaga, aghuddu lil basar, tundukkan pandangan, tundukkan penglihatan. Jadi kalau melihat sesuatu yang indah, ya itu dibolehkan sebetulnya satu kali melihat, silakan dilihat.
Jangan didobol. Misalnya kebetulan karena kita ini kan jalan, ada orang dari depan, dari arah sana ada orang jalan cantik, nikmati satu kali, silahkan lihat. Tapi setelah itu palingkan mukanya. Jangan kita mengatakan, Ustaz, sekali dikucini, iya tapi tenor kidah. Nah itu jawab sekalian. Jadi maksudnya itu satu kali pandang, oh iya, sudah cukup. Nah ini itu tadi, karena dari pandangan itu bisa mempengaruhi saraf-saraf mata kita, dan itu bisa menggetarkan hati kita. Dan memang perempuan itu terutama, kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Memang itu Allah menjadikan perempuan itu memang menjadi kesenangan buat laki-laki. Karena ini menjadi daya tarik yang luar biasa, maka Allah kemudian memberikan rambu-rambu. Salah satunya aghuddu lil basar. Ya. Yang kedua, kalau memang ya tertarik, ada jenjang yang diberikan oleh syariat. Datang mengkhitbah, melamar. Begitu itu Pak Imam. Mana Pak Imam? Jadi datang mengkhitbah, melamar. Itu jalan yang dihalalkan dalam agama kita, boleh. Dan kalau sudah menikah, silakan bergaul apapun boleh, silakan. Makanya Allah katakan, an-nisa harsul lakum. Istrimu itu adalah ladang buat kamu. Fa'atuhunna, datangi dari arah mana saja yang bapak mau, silakan. Mau dari arah belakang, dari arah samping, dari arah depan, silakan. Yang namanya kebun itu bisa mencangkul sambil mundur, bisa mencangkul sambil maju. Dan istri itu disebut sebagai ladang, kebun buat kamu. Ya. Jadi sekalian ini halal, tidak ada masalah. Dihalalkan dengan satu kalimat, saya terima nikahnya dengan mahar sekian. Jadi jangan ucapan itu dimain-mainkan, karena dalam agama kita itu ucapan itu bermakna sangat dalam. Begitu kita mengatakan saya terima nikahnya, ya setelah pihak dari wali wanita mengatakan saya nikahkan engkau dengan anak saya, mahar apa saja ya, mahar disebut, lalu bapak mengatakan saya terima nikahnya, sudah sah, halal. Jadi ucapan yang sangat pendek itu menghalalkan sesuatu yang selama ini menjadi haram. Bayangkan, dengan kalimat itu mengubah sesuatu yang haram menjadi halal. Begitu pula kalau bapak mengatakan saya cerahkan kamu, itu jatuh. Jadi jangan main-main dengan ucapan. Jadi bapak-bapak jangan mengatakan kalau ada sesuatu yang menyimpan dari ajaran agama kita lalu mengatakan ikan itu kan ucapan saja. Ucapan saja. Jangan, karena ucapan itu konsekuensinya dalam agama kita, tidak boleh dimain-mainkan. Jadi sekalian itu. Jadi itu jalannya itu untuk mengkanter. Makanya dalam agama itu untuk mengkanter tadi itu pergaulan bebas. Nah ini dengarin ya anak muda. Kata Nabi, ya ma'asyaras sabab, wahai anak muda. Ini juga berlaku buat duda. Ada yang duda Pak? Ya ma'asyaras sabab, wahai pemuda. Apabila telah
memiliki kemampuan. Manis tata minkumul ba'at fal yatazawwad, maka bersegeralah menikah. Fa innahu aghuddu lil basari, karena dengan menikah itu membuat kau punya pandangan tertundukkan, terjaga. Wa ahsan lil faraj, dan kau punya kehormatan terjaga. Faraj, tahu itu faraj Pak? Di bawahnya perut, faraj. Kata Nabi, menikahlah supaya matamu terjaga dan kau punya kehormatan, kau punya alat kelamin itu terjaga. Ya kan begitu. Yang merusak manusia itu sekalian sebetulnya dua kebutuhannya. Kebutuhan perut, inilah yang terkadang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Ya, mencuri, merampok, membunuh, itu karena dalam rangka memenuhi perutnya. Hanya ada istilahnya itu orang Makassar, elokangan mati ciraka daripada mati cipu. Itu artinya dia lebih bagus dia mati ya berdarah daripada mati kelaparan. Nah kalau itu dia pegang, segala cara dia pakai, yang penting terpenuhi perutnya. Yang kedua, itu di bawah perut yang minta dipenuhi. Nah, cara memenuhinya Allah sudah atur, Nabi sudah atur. Ya, fa innahu aghuddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Melalui pernikahan itu maka akan membuat pandangan kita terjaga, tidak jelalatan lagi, tidak kemana-mana lagi, ya, dan kita punya kehormatan, ya, juga terjaga. Kenapa? Kata Nabi, kalau kamu keluar dari rumahmu, lalu ada perempuan yang menarik dirimu, kembali ke rumahmu cepat, karena di rumahmu itu ada yang menunggumu. Makanya Islam itu sangat mengharapkan ibu-ibu tidak kemana-mana. Ya, waqarranna fi buyutikum, waqarranna fi buyutikum. Jadi perempuan itu jauh lebih mulia kalau dia berada di rumahnya. Sekalipun tidak dihalangi kalau misalnya dia mau membantu ya keluarganya, tapi dia bukan menjadi tulang punggung dalam keluarga. Karena itu tadi banyak fungsi-fungsinya yang harus dia jaga. Terutama itu tadi, kalau suaminya misalnya di luar terpengaruh, lalu dia balik ke rumahnya, lalu istrinya tidak ada di rumah, bagaimana? Kebetulan ketemu dengan pembantu, bahaya. Makanya jangan heran kenapa kemudian ada orang, ya, yang berhubungan dengan pembantunya. Karena apa? Karena yang selalu ada di rumahnya pembantunya. Istrinya selalu keluar rumah. Bapak pernah lihat itu videonya itu seorang yang sangat cantik istrinya kemudian melakukan hubungan terlarang dengan pembantunya yang tidak cantik. Ketika ditanya kenapa Bapak melakukan hubungan dengan padahal istrinya cantik, nah ini pembantunya tidak seberapa nantinya. Dia bilang dialah yang memperlakukan saya sebagai laki-laki. Jadi sekalian gitu ya, itu. Jadi penting, makanya agama mengatur itu supaya tadi tidak terjadi koslet, menjaga kehormatan kita, kemudian menjaga keturunan kita. Dan itu dimulai dengan menjaga pandangan. Kemudian setelah itu meningkat menjadi meresmikan hubungan melalui hubungan nikah. Dan itu kalau dilakukan kata Nabi, maka itu akan menjaga pandangan kita dan menjaga kehormatan kita. Yang kedua yang sering juga membuat biasanya terjadi koslet itu jamaah, itu karena terkadang ada orang-orang yang bukan mahram itu berdua-duaan di tempat yang sunyi. Jadi berdua-duaan di tempat yang sunyi. Ya.
sengaja memang mencari tempat-tempat sembunyi, tempat-tempat sunyi, ya, berdua-duaan lagi, dalam bahasa berhalwat, ya, berhalwat. Nah, itu sudah ada peringatan dari Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la yahulwanna rajul bi imra'atin illa wa ma'a zu mahram. Jadi kata hadis ini, jangan seorang laki-laki berdua-duaan, ya, dengan wanita kecuali wanita itu ditemani mahramnya. Jadi ini peringatan buat anak-anak muda, ya, termasuk kita orang-orang tua. Kalau datang misalnya bertamu, tanya-tanyalah dulu, ada di bapak tak di rumah? Kalau dia bilang ada di kak, datang dia. Artinya ada di anunya, ada di mahramnya, ada di saudaranya, atau ada di ibunya yang temani. Karena di sini dikatakan kecuali disertai dengan mahram. Mahram itu boleh kan bapak, boleh saudara, ya, boleh ibu, ya, boleh nenek, boleh om, tante, itu mahram. Sepupu bagaimana masuk mahram? Tidak. Jadi sepupu itu bukan mahram, ya. Jadi sepupu dua kali, sepupu satu kali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali, sepupu lain kali, itu bukan mahram. Banyak ada orang yang biasa nikah dengan sepupunya, ya, karena sepupu itu tidak termasuk dalam ikatan mahram. Nah, jadi yang sekalian begitu, itu cara agama kita menjaga agar tidak terjadi kerusakan. Karena tak lewat itu kalau ada mahramnya lalu dia melakukan hal-hal yang dilarang, tak lewat itu. Enggak pemam palu-palu kalau di sini, palu-palu gapa. Nah, begitu. Jadi sekalian itu. Kemudian di dalam menyampaikan informasi, bicaranya, terutama untuk perempuannya, bicaranya itu tegas, tidak usah manja-manja. Ada tong itu sengaja memang tong itu berbicara manja-manja, tujuannya untuk menarik, ya, menarik lawan jenisnya. Jadi itu bahasa mendayu-dayu begitu, ya. Dihalus-haluskan sengaja, padahal kalau bicara biasa dengan orang tuanya kasaran amamo, terhadap orang lain dengan laki-laki lain, sengaja dia halus-haluskan bahasanya sehingga laki-laki itu tertarik. Nah, itu kalau kita baca di surah Al-Ahzab di ayat 32 itu dijelaskan oleh Allah di situ. Fala tahdabna bil qauli. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu tunduk melembut-lembutkan suara dalam berbicara. Ini terutama tujukan bagi perempuan. Jadi jangan sengaja menundukkan kepala sampai kelihatan lehernya yang putih, kemudian sengaja ngomong dihalus-haluskan. Apa tujuannya? Supaya lawan bicaranya itu tertarik. Nah, ini salah satu adab, jangan. Jadi kalau berbicara, bicara dengan tegas, jelas, ya. Kalau perlu jamaah sekalian, guna erok kurang ajar garatag. Jadi jamaah sekalian itu. Nah, karena waktu
waktu sudah masuk ya. Jadi bicara perjelas tegas. Dan yang tidak kalah penting itu adalah menutup aurat. Menutup aurat. Bagi perempuan tutup auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Bagi laki juga begitu. Tutup auratnya. Ya, sekalipun dikatakan batas minimal itu pusat dengan lutut. Tapi kan tidak mungkin kita mau pergi bertamu kemudian pakai celana baroci, ya. Pasti kita berpakaian adab masyarakat. Jadi sekalian ada beberapa hal yang penting kita lakukan seperti itu, ya, terutama memerankan diri kita selaku orang tua, memberi nasihat, ya, kemudian mengingatkan selalu. Ya, kalau dia berada di satu tempat tidak apa-apa, itu sekalipun kita dianggap orang tua agak kolot, tidak apa-apa, ya, dianggap kolot. Ngapa menjawab ya, salah telepon terus, tidak apa-apa. Karena itulah peran orang tua. Kenapa? Karena kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun an ra'iyah. Kita ini semua pemimpin, dan pemimpin itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudara, karena sudah masuk waktu, saya akhiri. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.